Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para salihin, mari kita bersyukur pada Allah. Seraya senantiasa bersyukur alhamdulillah dan selalu bersolawat pada Rasulullah. Apalagi ini masih bulan-bulan Rabiul Awal, kita harus memperbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salihin, saya lanjutkan. Setelah kita diajari terhadap perlunya hidayah yang kita mintakan, istiqomah kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan yang ketiga kita mendapatkan mohon ridho Allah, maka itu bagi orang suluk salah satu sholat yang selalu tidak boleh ditinggalkan adalah sholat liridhoillah, sholat mohon ridho Allah. Nah, apa selanjutnya? Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa mitalukal majdu salal ya matalus alik kaman yahfiru alal ma qalilan hatta yajiddat tubba bayam ba'ulahul ma ba'dat tawar. Wa mitalul majdu kaman aradal ma fa'amtaratat lau sahabatun fa'akhadha minha wa ma yahtaju ilahi min wajita'am. Idza a'taita nafsaka kulla matastahi fatutlubu minas syahwat kuntu kaman fi baiti hayatin yusamminuha kulla yaumin hatta taqtulu. Nah, ini mulai. Nanti kita diminta istiqomah, mohon ridho pada Allah, dan yang ketiga adalah kita menjalankan itu hidayah, istiqomah dan ridho. Itu dibaratkan. Kalau itu kita dapatkan apa? Disebutkan man badala lillahi sarfan buti saqahullah sarfil karom. Jadi kalau orang itu mendapatkan sesuatu itu, kemudian dia sudah dapat 3 kosakata itu, ya, siapa orang yang betul-betul mencintai Allah murni, tadi kan murni kan, amal tidak mencari lem orang, istiqomah, hidayah, dan juga mohon ridhonya, berarti kita itu mencintai Allah secara tulus. Saqahullahu sarfal karim, maka Allah juga akan memberikan kepada kita itu lomonya Allah. Karimah, Allah itu sangat mencintai kita, itu yang melebihi. Nah, ini diibaratkan dua, yang terukur ya para salikin, terukur. Lomonya Allah di dalam dunia itu apa? Ya. Mislul salik, seperti orang yang suluk, salik. Orang yang menuju Allah namanya salik. Orang yang menjalankannya itu adalah orang yang sedang suluk, ya. Orang yang menuju ke Allah itu salak Allah. Nah, cara menuju pada Allah itu pakai toreko. Jadi dibaratkan seperti itu. Maslus salik, orang yang suluk, orang yang ikut toreko, kaman yukhbiru alama qalilan, seperti halnya orang itu menggali, ya, menggali apa ya, menggali tanah sedikit. Jadi nggak bisa sumur itu langsung ada, itu nggak bisa. Orang suluk juga seperti itu, harus sedikit demi sedikit. Itu namanya orang yang suluk, ya, qalilan hatta yajidu tubba, sampai kita itu mendapatkan sumber mata air, bayam baulahul ma, sehingga mata air itu keluar membawa kepada kita itu air.
ba'dat tolak, setelah kita itu berupaya. Nah, di dalam ilmu tasawuf ini adalah makomnya makom asbab. Makom asbab, kausalitas. Orang begini, hasilnya begini. Orang mencari akan mendapatkan. Nah, ini namanya asbab. Orang suluk yang awal itu makomnya makom asbab. Gali-gali, ketemu air, airnya itu dapat kita bawa untuk kita minum. Nah, rezeki semua seperti itu. Bagi orang awam mencari rezeki itu ya harus nyari. Pagi bangun, ya, jangan pagi seperti aktivis masih tidur. Nanti rezekinya kepatok ayam kan? Dong ngobrol sampai malam, pagi-pagi tidur ya nggak dapat rezeki. Jadi ini harus kita lakukan. Siang kerja, sore evaluasi, malam ya kita malam kita evaluasi muhasabah, besok kerja apa lagi dan sebagainya itu nanti kita akan bisa mendapatkan mendapatkan rezeki untuk besok harinya. Tetapi Allah itu juga memberi rezeki lain, ya. Wa mithalul majdub, diibaratkan orang yang majdub. Majdub itu adalah orang yang mempunyai kelebihan di mata Allah, kemudian rezeki itu justru ditarik datang sendiri. Majdub. Jadi nggak usah cari, nggak usah banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nyantai aja dunia. Oke? Wa mithalul majdub. Kaman aradal ma'am, orang yang majdub, orang yang dicintai, yang dikeluarkan Allah dari urusan dunia, kaman aradal ma', seperti orang yang menghendaki air. Orang menginginkan air, fa'amtarat lahu sahabatun. Begitu ingin air, datanglah awan. Awan di atas, mendung. Kerentak air, langsung ada namanya awan di atas, ya. Fa'afadha minha ma yahtaju ilahi, kemudian air itu mengeluarkan air sesuai dengan yang diminta tadi, ya. Dan airnya turun, ya, dan itu ma yahtaju ilahi min ghairi ta'ib, dan dia itu mendapatkan air, ya, dari hujan yang diberikan oleh Allah itu min ghairi ta'ib, gak usah susah payah. Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita pilih yang mana ya? Makomnya asbab atau makomnya tajrid? Makomnya salik atau makomnya majdub? Tentu kita inginnya kan majdub. Gak usah cari reno-reno, apalagi nyari rezekinya dengan cara tidak baik misalkan, tapi rezeki datang. Daripada kita banting tulang sekian banyak waktu, tapi rezeki juga nggak datang-datang. Kenapa? Maaf, ada gangguan. Kenapa? Ada masalah? Ada sinyal salah lagi para salikin. Tentu kita menghendaki apa? Menghendaki majdub, bukan apa? Bukan yang salik, bukan yang asbab. Nah, tentu orang yang mencari majdub itu adalah kekasih Allah. Rezeki itu datang. Coba kita lihat, banyak kiai-kiai di kampung, di desa, di tengah gunung, dia nggak ada rezeki apa-apa, tapi orang datang memberi rezeki kan, salaman, bisyarah, ya Pak Kiai mohon doanya disangoni, padahal dia nggak mencari kemana-mana. Itu bagi orang yang disebut dengan majdub, makomnya itu
dan ini adalah dia mendapatkan min ghairi ta'ib, tidak usah susah payah, rezeki itu adalah datang sendiri, tidak usah repot. Idza a'taita nafsaka, apabila nafsu itu diberi makanan, kullama tastahi, ya, wa tatlubu minas syahawat, dan makanan itu adalah sesuai dengan syahwatnya, kesukaannya, kuntu kaman baiti hayya, maaf, orang yang selalu memberi makanan urusan dunia, ya, dan itu adalah sesuai dengan yang harganya tadi. Kalau harga dunia ya harganya dikasih dunia, kalau jabatan, maka apa? Kunta kaman fi baiti hayatu. Jadi orang seperti ini diibaratkan adalah orang yang memelihara di dalam rumahnya itu apa? Rumahnya itu adalah ular. Yusammihu kulla yaumin, ular itu di tiap hari dikasih makan. Apa yang terjadi? Ularnya besar, ularnya kuat, hatta takulah, dan ular itu akan mematok tuannya. Ularnya itu akan makan pada tuannya itu. Artinya kalau kita itu urusan dunia belaka, kalau kita itu urusan apa, cari rezeki belaka, itu artinya kita akan dipatok urusan dunia dan kita tidak akan mendekatkan diri pada Allah. Itu loh. Jadi pengertiannya mengapa kita seperti hanya memelihara ular di dalam rumah kalau kita sekedar urusan dunia, itu ibaratnya kita akan terlena sehingga dengan demikian kita itu lupa pada Allah. Para salikin, saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nadhu bihima fi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. Walau ja'ala fika ruhu min ghairi nafsin la ta'ta wa ma'asaita, walau ja'ala fika nafsa min ghairi ruh la'asta wa ma'ataqta, fakadzalika ja'ala fika qalbi wa ruha wa nafsi wal hawa, karena hilah ja'ala fiha sa'ata wal asal, fabidzalika tatawallawun, fal aslu bibirrih walas sam'u biqahri, fa'rada wa ayyaksirahu ta'al nafsi biwujudil qalbi da'al qalbi biwujudin nafsi. Ini lanjutannya, para sabikin. Jadi kalau ja'ala fikar ruhu min ghairi nafsi, jikalau Allah itu menjadikan fika di dalam ruhmu, di dalam jiwamu itu min ghairi nafsi, nggak ada nafsu, ya. Mungkin tak manusia itu nggak ada nafsu? Nggak mungkin kan? Tapi diandaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, walau ja'ala fikar ruh min ghairi nafsi, kalau di dalam jiwamu itu aku ciptakan tanpa ada nafsu, la ta'ta wa ma'asaita, maka dengan demikian tentu kamu akan taat wa ma'asaita, dan tidak ada maksiat itu. Ya kira-kira malaikat lah ini, nggak ada aso maksiat itu nggak ada, semua taat. Tapi sebaliknya, walau ja'ala fika nafsa min ghairi ruh, tapi kalau aku ciptakan manusia itu tidak ada ruhnya, tetapi di dalamnya itu hanya nafsu, ya, nafsu belaka, la'asra wa ma'atota, maka kamu itu akan maksiat terus. Wa ma'atota, dan tidak ada taat. Maunya itu adalah apa? Maunya itu adalah bersenang-senang, bersendal gurau, dan mendapatkan sesuatu nyamannya hidup di dunia. Maksiat itu indah, kira-kira dalam pandangan mereka yang tidak ada ruhnya, tidak ada spiritualnya. Nah, ini ya.
Tapi fakadilika jalafika, tetapi dengan demikian fakadilika yang demikian itu jalafika, saya menciptakan kamu. Nah, manusia itu ada kolbunnya, waruh, ada ruhnya, spiritualnya, ada nyawanya, buat nafsu, dan juga ada nafsunya, wal hawa, dan juga ada keinginannya. Jadi ini disebut dengan ahsanut takwim, manusia dari segi tata tata sistem organ tubuhnya itu, ahsanut takwimnya itu ada kolbunya, ada ruhnya, hati nuraninya, ada nafsu, dan ada keinginan, ya, wal aklun, dan juga akal. Itu manusia. Nah, tergantung. Imam Ghazali menyebutkan tarik menarik. Apakah perilaku kita itu, otak kita diperintah oleh nafsu dan bergelindang dan bekerja sama dengan anggota tubuh yang lain, misalkan panca indera. Kalau dikejar oleh nafsu, oleh desain nafsu, ya kita akan maksiat. Tetapi para salikin, para jamaah, kalau yang menyetir kita itu adalah kolbun basyiroh, dan ruh kita memerintahkan pada otak, maka dengan demikian anggota badan tubuh kita itu akan menjalankan pada taat dan ibadah. Nah, ini adalah bagian dari kesempurnaan manusia. Manusia harus mampu untuk mengendalikan nafsunya. Nah, tentang nafsu, ya, itu disebutkan, ya, kan nahlati ja'ala biha sa'la wal asla, ya, dan yang kedua juga fa badzalika tatalawun fal asiru birri wasampu biqahri. Jadi namanya nafsu dan seluruh organ tubuh itu seperti halnya bahasa tawon. Tawon itu bahasa Indonesia apa ya? Tawon. Ya. Tawon itu adalah ada yang bisa menyengat, dan sengatnya itu bisa menjadi obat, dan yang keluar dari tawon itu juga ada madu menjadi obat. Tetapi juga, ya, ada yang bisa menjadikan sengatnya itu menjadi sesuatu yang mudarat, sesuatu yang bisa menyengat dan bisa membahayakan. Tergantung kita itu menciptakan nafsu itu menjadi penyengatnya, ya, yang menyengat untuk membahayakan, atau mengeluarkan madu yang madunya itu untuk menyembuhkan manusia. Ya, itu ya, para sakit, kita mendapatkan apa dari apa yang kita menempatkan antara nafsu, ruh, kemudian akal, dan juga hawa yang kita miliki. Silakan. Fa'aradahu ayyakuna ayyaksira da'watan nafs biwujudil qalbi, da'wal qalbi biwujudil nafs. Jadi para salikin rahmatullah, fa'aradallah, Allah itu selalu menghendaki, ya, mengalahkan nafsunya. Ayyaksira da'watan nafs biwujudil qalbi, karena hatinya yang kuat. Artinya korelasi. Kalau nafsunya kuat berarti hatinya lemah. Ya, tetapi da'al qalbi wujudin nafsi. Tetapi kalau qalbinya lemah, biwujudin nafsi, itu dikalahkan dari nafsunya. Jadi dua-duanya itu harus kita kendalikan. Nafsu boleh tapi dikendalikan. Qalbun yang harus mengendalikan kita. Qalbun harus menjadi panglima. Qalbun tidak boleh menjadi alatnya nafsu. Tetapi qalbunlah yang memerintahkan pada akal, dan akal memerintahkan pada panca indera untuk menjalankan menuju taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan.
qala al-mu'allif fi hadzal kitab ya Abdullah yutalaba minka anta kuna lahu abdan fa baita anta kuna illa doddan. Disebutkan di sini ya Abdillah ya talabta minka anta kuna lahu abdan. Jadi dengan demikian datanglah menghadaplah kamu kepadaku dengan menghambakan antakuna la abdan, dengan menghadap kepada saya itu abdun. Jadi jangan menghadap pada Allah itu ada sombong, karena itu mengapa sujud? Karena sujud itu adalah pertanda apakah orang itu dekat dengan Allah dilihat dari sujudnya itu kayak. Fa'abada antakuna illa dota. Tentu ya. Kalau orang sujud seperti itu, orang tentu akan menghadap pada Allah. Tetapi fa'abada antakuna illa diddan. Tetapi nyatanya seringkali kita itu menghadap itu kepada Allah ya, bukan dengan hatinya, tetapi kepada yang lain. Iqbaluka Allah, ifraduka lahu bil ibadah. Maka dengan demikian para salikin rahmatullah, iqbaluka maka hadapkan dirimu itu kepada Allah ya. Ifraduka lahu bil ibadah. Dengan demikian kamu itu bisa menghadapkan diri kepada Allah. Kalau tidak menghadapkan diri pada Allah, fakaifa yardallah, bagaimana Allah akan ridho kepada kita? Anta budal ghairah. Kenyataannya kamu itu menyembah kepada saya, tapi juga masih bergantung pada orang lain. Nah, gitu ya, bergantung pada orang lain. Kalau adabta tablugul atok minna ma'asfana fakaifa yardallah idza abata ala man siwana. Dengan demikian, kalau sudah seperti itu, maka dengan demikian kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikabulkan oleh Allah, karena kita itu menyembah kepada selain Allah. Saya lanjutkan sedikit. Baqala al-mu'allif waqafatid dunya fi tariqil akhirah. Fasarafatil usul ilaiha waqafatil akhirah fi tariqil haqq wa mana'atil usul ilaiha. Waqafatid dunya fi tariqil tariq. Wa waqaf, wukuf, mandeknya, cintanya Anda, kesengsemnya Anda kepada dunia, fitarikul akhirah, itu akan memotong jalan kepada Allah. Ya, fasaraf ta'wuzuliha ilaih, dan itu bisa membelokkan kamu itu pada wusul ilallah. Jadi kalau orang itu kedunian, itu sulit untuk wusul ilallah. Meskipun kita itu dalam posisi mencari Allah, tapi nggak nyampe-nyampe. Sholat iya, ya, zikir iya, tapi karena masih dalam posisi tertunggul dunia, sehingga menyebabkan kita itu fasarafatil usul ilaih wa qafatil akhirah fi tariqil haq fama na'atil usul ilaih. Dengan demikian ya, akhirat dan mandeknya kita akhirat fitorikil hatta, fitorik itu berarti kita sudah di jalan hak ya, dengan caranya hak, famunatil usul ilahi, dan itu bisa membawa kita pada usul pada Allah. Jadi orang yang tasawuf yang dicari adalah usul ilallah. Orang yang torekoh, orang tasawuf itu ingin berjumpa pada Allah. Nah, sebaliknya tadi, kalau kita ingin berjumpa Allah, kok jalannya dunia sulit. Tapi kalau kita mau usul pada Allah, ya jalannya akhirat. Kita mau ke kota mana, katakan ke timur, kok jalannya kita barat, ya ketemu. Atau kita ke barat, jalannya ke timur juga tidak ketemu. Nah, dengan demikian para salikin
Itu yang kita kehendaki agar kita itu betul-betul mendapatkan jalan yang benar, dan itu adalah jalan rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab ya inna min lutfillahi bika ayyaksifalaka an uyubi nafsika wa yastaruha anin nas. Inna lutfillahi bika, sesungguhnya sebagian belas kasih lutfi, kelembutan hati Allah bika kepada kita itu ayyaksifalaka, maka Allah akan membukakan aib-aibmu an uyunin nafsika, dan itu ya untuk diri kita ya wayasturha anin nas, wayasturha anin nas, tetapi aib kita itu ditutup oleh Allah. Jadi kita introspeksi dosa kita dari kecil berapa, kita sudah melakukan apa saja, kita ingat. Karena itu sholat taubat, mohon ampun, istighfar setiap saat. Tetapi kalau itu Allah cinta kepada kita, lutfillah ya bika, Allah mencintai kita, lutfi kelembutannya itu diberikan kepada dia, maka dia wayasturuha anin nas, aib-aib kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian tak sakit, pertanyaannya mana manusia nggak punya salah, mana manusia itu tidak ada kekurangan, mana manusia itu tidak ada dosa ya. Nah ini yang kita mohon pada Allah, ya Allah ya moga-moga ayyaksifalaka an uyunin nafsi, Allah membukakan aib-aib itu untuk diri saya, untuk diri kita saja, dan sehingga dari situ kita mendekatkan diri pada Allah ya. Ya Allah moga-moga wayasturuha anin nas, dan Allah menutupi semua aib-aib kita itu di hadapan manusia. Nah caranya apa? Kita mendekatkan diri kepada Allah, kemudian Allah itu memberikan haknya, memberikan sifatnya yang min lutfillah, yang maha lembut, dan itu mengasihi kita. Para salikin, itu yang kita bisa sampaikan pada rapat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul meridhoi, memberikan amunah, dan Allah memberikan maghfirah kepada kita sehari-hari. Moga-moga ngaji kamu kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho, maghfirah, maghfirah, dan kita manfaat di dunia dan dunia akhirah. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.